Pihak kepolisian mengungkap sejumlah kejanggalan saat menggeledah rumah yang menjadi lokasi penemuan mayat satu keluarga di Kalideres, Saudara. Jasad satu keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga seorang paman yang ditemukan di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November malam. Penyebab dibalik kematian dari keempat orang atau satu keluarga ini sampai sekarang masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga mendalami dugaan bahwa ada barang dari korban yang diduga hilang secara misterius. Meskipun di lokasi kejadian atau di rumah tersebut tampak tak ada kerusakan atau acak-acakan, kita telah tersambung, Saudara, dengan wartawan dari Warta Kota, ada Nuri, yang akan memberikan update informasi terkini terkait tewasnya satu keluarga di Kalideres ini untuk Anda. Halo, selamat siang Nuri, bisa diinformasikan kabar bahwa ada barang dari korban begitu ya yang kemudian hilang secara misterius dan update terkini dari kasus tersebut. Silakan dengan informasinya. Ya, baik Nila dan juga pemirsa, benar sekali bahwasannya kemarin disampaikan oleh Kapolres dari Metro Jakarta Barat bahwasannya memang ada yang diduga mobil dan juga motor milik empat orang ataupun yang satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat itu sendiri menghilang. Namun untuk hal ini masih dilakukan pemeriksaan dan juga penyelidikan lebih lanjut apakah memang benar menghilang atau memang tidak memilikinya gitu ya. Pasalnya memang keterangan tadi juga ada update terbaru bahwasannya keterangan dari keluarga korban bahwasannya Handoyo yang merupakan iparnya itu mengatakan bahwasannya memang sang adik ini belakangan ini itu terlibat jual beli motor, namun itu juga masih melakukan ataupun masih diselidiki lebih lanjut. Adapun update terkini, kemarin kami sudah mewawancarai dari tetangga korban itu sendiri yang sama-sama tinggal selama 20 tahun bersama dengan empat orang dalam satu keluarga itu sendiri, di mana beliau ini mengatakan bahwasannya satu keluarga yang tewas tersebut itu merupakan sosok yang tertutup. Ini bisa dilihat dari mereka yang tidak pernah keluar rumah, bahkan kalau misalkan ada kerja bakti, kemudian juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya, bahkan hingga pemilihan RT pun tidak mendatanginya. Itu disampaikan oleh Roy, 33 tahun, selaku tetangga yang berada di sebelah kiri rumah empat orang yang tewas tersebut. Roy juga mengaku apabila memang mereka keluar itu hanya ketika ada penyemprotan demam berdarah saja. Selepasnya memang mereka tidak pernah keluar. Bahkan salah satunya Roy itu sendiri yang merupakan penjual online di rumahnya itu sendiri pernah melihat ataupun karyawannya pernah mendapati salah seorang laki-laki keluar dari rumahnya namun hanya sedikit saja membuka gerbang pagarnya untuk mengambil makanan online uh, dari dari ojek online itu sendiri. Namun setelah itu si laki-laki tersebut menggunakan masker berwarna hitam dan tidak pernah lagi terlihat ada orang yang keluar. Dan informasi terbaru juga bahwasannya dari AKP Syafri yang merupakan Kapolsek Kalideres tadi mengatakan bahwasannya memang ada kegiatan pemutusan dari PLN itu sendiri, di mana pada saat itu ada permintaan dari keluarga ini untuk diputuskan pada 4 Oktober 2022 lalu gitu untuk diputuskan saja listriknya karena memang sebelumnya juga ada petugas dari Jumantik itu sendiri pada bulan September itu hendak memeriksa instalasi listrik rumahnya namun tidak diizinkan masuk. Demikian Nila. Sedikit informasi terkait keberadaan keluarga lain dari keempat korban ini sendiri, apakah kemudian sudah memberikan keterangan pada pihak kepolisian? Ya, betul sekali Nila. Hari ini tadi kami sudah keluarga sudah diperiksa ataupun sudah membuat BAP kepada pihak kepolisian itu sendiri bahwasannya memang ada keluarga korban yang bernama Handoyo yaitu merupakan iparnya dan juga istrinya yang merupakan adik dari
korban itu sendiri, adik dari istrinya maksud kami, yang datang ke pihak kepolisian untuk memberikan keterangan dan juga BAP. Nah, mereka mengaku bahwasannya komunikasi terakhir itu sudah sejak 20 tahun yang lalu, dan kalau misalkan sama istrinya yang merupakan adiknya itu sendiri itu sudah sekitar 22 tahunan ke atas itu sudah putus komunikasi. Dan juga mereka mengaku kaget karena setelah sekian tahun tidak berhubungan, kemudian mendapat berita seperti ini. Dan juga tadi mereka mengaku bahwasannya sedang melengkapi BAP dan juga mau meminta surat izin pengambilan jenazah. Karena rencananya jenazah tersebut akan dikremasi di Cilincing, dan kemudian juga Handoyo itu sendiri mengaku bahwasannya tidak pernah ada konflik kekerasan ataupun konflik di antara keluarganya, dan apabila ada masalah paling hanya masalah-masalah kecil. Demikian informasi dari Handoyo. Kemudian dia juga pernah istrinya itu sendiri setiap tahunnya itu selalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Margaret yang merupakan salah satu korban yang adalah kakaknya sendiri. Kemudian juga para keluarga dan juga Handoyo ini mengaku bingung kenapa kemarin ada pernyataan bahwasannya korban ini tidak ada asupan nutrisi dan juga dehidrasi, di lambungnya tidak ditemukan makanan. Meskipun seperti itu, AKP Syafri mengatakan bahwasannya itu mungkin bukan menjadi penyebab utama karena meninggalnya, hanya saja memang pada saat pemeriksaan di forensik itu sendiri bahwasannya tidak ditemukan adanya makanan di tubuh korban itu sendiri. Nah, kemudian Handoyo ini mengatakan bahwasannya mengapa kalau misalkan tidak ada makanan atau memang kekurangan makanan, kenapa tidak minta tolong ke keluarga dan juga tetangganya, seperti itu. Namun berdasarkan keterangan memang para tetangga itu sendiri berpikir kalau misalkan mereka sudah pindah karena saking tertutupnya dan tidak pernah keluar rumah, seperti itu. Dan informasi terkini juga ada bahwasannya diketahui bahwasannya pernah dulu istrinya itu ternyata profesinya adalah berjualan kue, dan juga sementara bapaknya ataupun suaminya itu merupakan kerja kantoran. Sementara Handoyo mengaku untuk pekerjaan anaknya sendiri itu tidak tahu. Dan diketahui juga bahwasannya mereka ini dulu punya sebuah sepeda motor, dan juga nantinya mama maksud kami adalah si anak tersebut itu pernah terlibat untuk jual beli motor. Nah, kemudian untuk jenazahnya sendiri itu rencananya akan diambil besok hari, seperti itu. Oke, terakhir Nuri bisa diinformasikan bahwa ini kan ada kabar dari kepolisian bahwa 3 dari jenazah tersebut bahkan ditaburi kapur barus begitu ya, sementara 1 jenazah terakhir yang kemudian mengeluarkan aroma busuk. Informasinya seperti apa? Ya, memang pada saat itu adalah waktu meninggalnya keempat jenazah tersebut itu memang berbeda-beda. Saat tiga jenazah itu sudah nampak rusak, bahkan mengering, namun ada 1 jenazah yang masih utuh dan penyebab baunya adalah di sana. Nah, pada saat itu memang kita juga tadi berdasarkan informasi menemukan struk belanja, di mana struk belanja tersebut itu banyak membeli bedak dan juga kapur barus. Namun itu masih didalami masing-masing gitu. Ketika kita menanyakan bahwasannya apakah memang ini sudah direncanakan karena sudah membeli kapur barus, kemudian untuk ditaburi di mayat yang pertama kali meninggal dan lain sebagainya, itu masih dalam proses penyelidikan. Tapi memang didapati bahwasannya mereka kerap membeli kapur barus dengan jumlah yang banyak dan juga bedak-bedak seperti itu dari salah satu supermarket di Jakarta Pusat, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Nuri atas informasi Anda terkait kasus tewasnya 1 keluarga di Kalideres, Jakarta Barat ini. Selamat bertugas kembali, Nuri. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian, dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP,
dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan sidang. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang Tidak. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang. Ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mengetahui menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali gitu? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, nggak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak?
cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain, ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.